Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan 2 P ubah, X dikurangi Y sama dengan 5, dan 2 X dikurangi Y sama dengan 3 adalah titik-titik. Jadi teman-teman, ini adalah menghitung persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel. Teman-teman bisa menggunakan macam-macam metode, ya bisa substitusi, bisa eliminasi, bisa campuran, atau mungkin juga bisa dengan teknik matrik atau eliminasi matrik juga bisa. Nah, kita akan berikan yang simple aja supaya nanti akan terbebas dari kesalahan ukur atau kesalahan perhitungan ya. Jadi paling enak kita gunakan matrik aja gitu ya. Jadi kalau ada X dikurangi Y sama dengan 5, itu kita ambil koefisiennya saja. X dikurangi Y sama dengan 5 bisa kita tulis X itu kan 1 berarti min Y ya kan, min Y min 1 gitu ya, 5 ya. Jadi persamaan pertama itu menjadi 1 min 1 5. Sekarang persamaan kedua kan 2X dikurangi Y sama dengan 3 berarti 2 min 1 3 gitu ya. Nah, kalau sudah menyusun seperti ini kita langsung bisa menentukan nilai Y. Nilai Y-nya kita tinggal kalikan silang yang bagian atas, dilihat teman-teman. Itu merupakan persilangan bagian atas dan bagian bawah dari masing-masing tepi. Nah, 1 kali 3 dikurangi 2 kali 5. Gitu ya. Kemudian yang bagian bawah itu 1 kali min 1, ini silangannya dengan yang di tengah. Gitu ya. Dikurangi 2 dikali min 1. Jadi, kalau yang atas silang panjang, yang bawah silang pendek. Itu ya teman-teman ya. 1 kali 3, 3. 2 kali 5, 10. 1 kali min 1 itu min 1. Min 2 kali min 1 kan plus 2 kan gini ya. 3 kurangi 10 kan min 7. Ya kan. Min 7 dibagi min 1 ditambah 2 kan 1. Jadi jawabannya min 7. Nah ini sudah ketemu Y-nya. Kan mudah sekali. Ya. Lalu kalau mau mencari X dengan cara yang sama, gimana? Ya, ini lihat matriknya yang teman-teman dilihat matriknya, kemudian lihat yang bagian tengah. Itu kan min 1 dan min 1 itu ya. Itu kita taruh di depan. Jadi begini, tuker tempatnya. Min 1 kita taruh di depan, 1 2-nya taruh di tengah ya. Tukar tempatnya. Cari X sama seperti tadi. Ya, yang bagian atas itu silang lebar, yang bagian bawah silang pendek dikurangi ya. Jadi min 1 kali 3 dikurangi min 1 kali 5, kemudian min 1 kali 2 dikurangi min 1 kali 1 gitu ya. Min 1 kali 3 min 3, min 5 plus 5 terusan ya. Kemudian min 2 terus min 1 ya. Nah, ini ketemunya begini, min 3 tambah 5, min 2 ditambah 1 kan gitu ya. Nah, ketemunya min 3 tambah 5 kan 2, 2 dibagi min 1 ketemunya min 2. Ketemu X dan Y-nya adalah X-nya min 2, Y-nya min 7. Jadi jawabannya himpunan penyelesaiannya berarti min 2, X-nya dulu yang dibaca teman-teman ya. Min 2, min 7. Mana ini ya? Min 2, min 7. Next berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik seperti bebatuan yang ditumbuhi lumut adalah titik-titik. Apakah pelapukan, fotosintesis, metamorfosis, pernafasan. Yuk kita cek satu persatu ya, mana yang merupakan gejala alam abiotik dipengaruhi oleh gejala alam biotik ya. Gejala abiotik yang dipengaruhi biotik, yang tidak hidup dipengaruhi oleh yang hidup gitu ya. Itu contohnya adalah pelapukan teman-teman. Jadi proses pelapukan itu contohnya pada batuan. Ya, batuan itu pelapukan batuan misalkan gitu ya. Pelapukan batuan itu kan batuan kan abiotik. Kemudian yang mempengaruhi pelapukan contohnya adalah tumbuhan dan lumut ya. Itu biotik. Kemudian erosi tanah itu abioteknya adalah tanah, kemudian bioteknya yang mempengaruhi adalah tanaman dan pepohonan. Jadi kalau faktor tanaman pepohonannya berkurang, maka mudah terjadi erosi tanah. Itu contoh abiotik yang dipengaruhi oleh biotik. Kemudian contoh yang gejala biotik sekarang yang dipengaruhi abiotik itu
Contohnya satu, fotosintesis gitu ya. Jadi fotosintesis dilakukan oleh tanaman, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik banyak sekali. Contohnya misalkan kadar CO2, kemudian intensitas cahaya matahari, dan sebagainya. Jadi tumbuhan itu sebagai biotik, cahaya matahari contohnya itu sebagai abiotik. Kemudian organisme atau organisme yang banyak berkumpul di daerah yang banyak airnya, ya itu contohnya biotiknya organisme, abiotiknya air, gitu ya misalkan. Kemudian iklim berbeda, hewan itu pun berbeda, ya, itu biotiknya hewan, abiotiknya iklim. Itu contoh-contohnya, teman. Nah, sekarang kita bisa menganalisa ya. Tadi yang biotik yang dipengaruhi oleh biotik berarti pelapukan ya. Ini abiotik dipengaruhi biotik. Kalau fotosintesis tadi adalah biotik dipengaruhi oleh abiotik. Kemudian metamorfosis juga, ini biotik dipengaruhi oleh abiotik. Pernapasan itu juga biotik dipengaruhi abiotik. Biotiknya adalah organisme itu sendiri, abiotiknya ya misalkan kadar O2 gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A gitu ya. Berikutnya, dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya yang lebih bersifat fungsional. Hal itu berarti manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik, dan yang akan terjadi adalah, berarti kita diminta untuk melihat segi positif dari pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan alam ya, yang dilakukan oleh manusia. Nilai plusnya di mana? Apakah A, kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan hidup? Ini jelas ya. Kesehatan itu nilai plus, kesejahteraan itu nilai plus, kenyamanan hidup juga nilai plus. Kemudian kemunduran, kesengsaraan, kemiskinan itu jelas, itu berarti bukan apa itu namanya, bukan nilai plus tapi nilai min gitu ya. Polusi tanah itu nilai negatif ya. Jadi tidak mungkin kerusakan lingkungan dan bencana alam juga nilai negatif. Padahal yang ditanyakan adalah nilai positif. Oke, kita akan bahas lebih detailnya begini supaya teman-teman itu punya gambaran yang lebih luas. Jadi ada bentuk hubungan antara manusia dengan alam itu menyebabkan dua perubahan yang sifatnya itu positif. Jadi ada yang sifatnya positif dan ada yang sifatnya negatif gitu ya. Jadi yang sifatnya positif seperti ini teman-teman. Ini manusia melakukan penebangan pohon untuk dimanfaatkan kayunya. Itu kan pemanfaatan kayu oleh manusia dari alam itu menimbulkan kesejahteraan. Kemudian dilakukan penanaman kembali bobot bibit-bibit pohon untuk mengganti yang telah ditebang. Ini juga untuk kenyamanan lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, manusia melakukan penerapan panca usaha tani untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Ini juga kesejahteraan ini ya. Kemudian manusia melakukan penanaman kembali pohon karena kebakaran hutan untuk daerah resapan air dan mencegah erosi. Ini supaya tidak terjadi erosi, tidak terjadi banjir dan lain-lain. Penanaman pohon kembali ini menjaga supaya terdapat kenyamanan hidup ya. Kemudian yang keempat adalah manusia melakukan pembuatan taman kota ya, menyediakan daerah yang sejuk, rindang, tentunya mengurangi polusi udara. Nah, ini kenyamanan hidup dan kesehatan gitu ya. Itu bentuk-bentuk dari interaksi positif antara manusia dengan alam ya, bersifat positif. Nah, sekarang kita lihat yang bersifat negatif. Itu lahan menjadi gersang, gundul karena melakukan penebangan liar yang tidak memperhatikan aspek reboisasinya. Kemudian terjadi banjir di daerah pemukiman, tidak ada saluran air dan daerah resapan air yang dipengaruhi oleh pembangunan gedung-gedung baik rumah, kantor, toko. Ini tidak pakai saluran-saluran air dan daerah resapan. Kemudian berkurangnya ekosistem yang hidup di air karena terjadi pencemaran di air akibat limbah pabrik ya. Penggunaan pupuk buatan dan pestisida secara terus-menerus ini mengurangi pencemaran dan lama-kelamaan dapat mengurangi kesuburan tanah ya. Kesuburan tanah jadi berkurang, ini juga termasuk nilai negatif dari interaksi antara manusia dengan alam. Jadi tadi yang ditanyakan kan manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik. Ya, dengan baik artinya kita diminta untuk melihat segi interaksi positif antara manusia dengan alam. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Ini dampak positif, dampak negatif ya. Jadi jawabannya A berarti.
Berikutnya ada seorang pemuda sedang meneropong kelompok band kesayangan di atas panggung. Jika fokus lensa objektif teropong diketahui 14 cm, fokus lensa okulernya 2 cm, maka perbesaran kelompok band yang ada di panggung adalah apakah 7 kali, 8 kali, 12 kali, 16 kali, atau 32 kali. Jadi kalau menghitung perbesaran itu mudah sekali, tinggal gitu ya. Diketahui dulu fokus objektifnya adalah 14 cm, okulernya adalah 2 cm. Nah, kita tahu bahwa perbesaran itu hasil bagi antara fokus objektif dibagi dengan fokus okuler. Jadi tinggal 14 kita bagi 2 saja, jawabannya 7. Nah, mudah sekali kan? Gitu ya. Berikutnya, dua garis lurus. Buat garis lurus berikut. 4x dikurangi y tambah 2 sama dengan 0. Yang satunya y sama dengan 4x tambah 1. Nah, apa hubungan dari dua garis ini? Apakah berpotongan di beberapa titik, sejajar, berpotongan dua titik, tegak lurus? Jadi teman-teman harus paham dulu gitu ya. Dua garis dikatakan sejajar, dua garis dikatakan berpotongan, dua garis dikatakan tegak lurus itu punya syarat. Bisa terangkan seperti ini. Jadi dua garis dikatakan sejajar jika gradiennya itu sama. Dua garis dikatakan sejajar jika gradiennya sama gitu ya. Kemudian kalau berpotongan itu gradiennya berbeda, itu jelas berpotongan. Kemudian kalau tegak lurus itu ya berpotongan, gradiennya pasti berbeda, tapi nilainya lebih unik lagi, yaitu di mana kalau dikalikan gradien yang pertama dengan yang kedua hasilnya negatif 1. Nah, jadi kita tinggal cek saja. Ini garis pertama sudah kita tulis ya, 4x dikurangi y sama dengan 2, ditambah 2 sama dengan 0. Kita akan cari gradien. Cara mencari gradien mudah sekali. Teman-teman yang pertama kalau mencari gradien ini kita tulis dulu persamaannya ya, ingat-ingat ya. Kemudian kita pindahkan saja, kita pisahkan x dan y. Ya, pisahkan x dan y. Tadi kan x dan y masih dalam satu ruas. 4x dikurangi y kan satu ruas itu. Pisahkan, jadi min y-nya kita taruh di kanan. Jadi y plus 2-nya taruh kanan juga. Ya. Yang penting x-nya itu sendiri gitu aja. Oke. Kemudian ini kalau sudah selesai seperti ini, sudah terpisah antara x dan y, kita tinggal masukkan. Gradien itu rumusnya adalah koefisien x atau angka di depannya x dibagi dengan koefisien y atau angka di depannya y atau koefisiennya y gitu ya. Koefisiennya x itu kan 4, itu dia gitu ya. Koefisiennya y kan y itu sendiri kan 1 gitu ya. Kalau tidak ada angkanya itu berarti ya 1 itu gitu ya. Jadi 4 dibagi 1 4. Oh, gradien yang 4x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0 itu gradiennya adalah 4. Sekarang kita cek gradien yang satunya, kita tulis dulu ya. Ini. Kita lihat apakah y dan x sudah terpisah? Sudah terpisah, jadi tidak usah dipisah lagi, sudah terpisah y dan x-nya kan gitu ya. Kita tinggal masukkan saja, mencari gradien itu rumusnya adalah koefisien x dibagi koefisien y. Koefisien x kan 4, koefisien y 1. Jadi 4 bagi 1 4. Nah, karena gradien antara 4x dikurangi y tambah 2 sama dengan 0 itu sama dengan gradiennya 4y sama dengan 4x ditambah 1, maka bisa dipastikan ini kan sama, berarti ini karena sama sejajar berarti ya. Jawabannya B. Mengajar di kelas yang berjumlah 40 orang siswa, kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah mengulangi pelajaran yang telah diberikan. Anda mengamati kegiatan pembelajaran, namun selama pengajaran masih cenderung ramai dan banyak siswa yang bergurau. Nah, berdasarkan hal tersebut, tindakan Anda adalah titik-titik. Jadi ini termasuk keterampilan pedagogik teman-teman dalam mengelola pembelajaran. Ya. Tidak ada teori pasti tentang hal ini, tapi teman-teman harus bisa mengelola kelas, menilai kelas, jalannya proses pembelajaran di kelas, kemudian proses pengelolaan kelas, pengelolaan diskusi, gitu ya. Itu. Oke, bagaimana teman-teman itu memanage kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peserta didik untuk diatur sedemikian sehingga kegiatan diskusi itu nanti akan berjalan optimal gitu ya. Kita lihat yang opsi A.
Memberikan aturan baru dalam diskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok. Ini nanti memungkinkan untuk anak ramai apa tidak? Karena memang berbeda-beda. Ya, jadi setiap kelompok punya soal berbeda. Jadi nanti setiap anak bisa fokus pada soal masing-masing. Jadi ini bagus sekali. Yang B, membebaskan siswa untuk berdiskusi meskipun ramai dan gaduh. Ini mengganggu. Ya, mengganggu teman lain yang diskusi. Kalau semuanya diskusinya memang butuh ramai, semuanya teman-temannya ramai, ya mungkin tidak bermasalah, tapi itu jelas tidak efektif gitu ya. Yang C, menghentikan diskusi dan memaksa siswa agar memperhatikan, ini juga tidak bagus karena setiap siswa itu punya gaya belajar masing-masing. Kan kita sudah belajar ada gaya visual, ada gaya audio, ada kinestetik. Nah, yang cenderung rame-rame seperti ini adalah gaya kinestetik gitu ya. Jadi kita harus fasilitasi itu juga. Jadi dalam diskusi ada ramai itu no problem, sebenarnya tidak bermasalah. Tapi kalau terlalu gaduh itu nanti juga mengganggu teman yang lain kan. Yang D, membiarkan saja kegiatan diskusi yang berlangsung dengan anggapan diskusi cenderung ramai. Ini juga tidak boleh dibiarkan kalau memang ramainya itu sudah mengganggu teman-teman yang lain. Jadi memang dari opsi A sampai D ini yang paling bagus ya opsi A itu sendiri. Untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, guru lebih tepat memilih alat permainan apa? Apakah sepeda 3 roda, gerobak kecil dan bola, kartu gambar, kartu kata, kartu suku kata, cermin, pakaian, kostum, dan aksesorisnya, krayon, spidol, dan kertas gambar. Oh iya teman-teman, ini banyak sekali saya buat literasi untuk teman-teman yang di internet kan banyak sekali soal yang seperti ini gitu ya. Tapi kebanyakan itu analisisnya itu tidak bagus. Ya, saya juga tidak terlalu tahu sebenarnya awalnya kalau tidak membaca sebenarnya arah soal ini mau diarahkan kemana gitu ya. Oh ternyata kita sebagai pendidik harus mengenal tentang perkembangan anak, ya, perkembangan anak didik dan alat permainan yang bersesuaian. Ini sebenarnya digunakan untuk anak-anak balita ya teman-teman ya. Jadi tidak apa-apa karena kita sebagai pendidik disuruh mempelajari anak-anak balita, PAUD, TK, tidak masalah gitu ya. Oke, kita lihat ya, sebenarnya ada 3 kemampuan atau 3 keterampilan yang hendak dikembangkan dalam anak-anak balita, anak-anak di usia balita lah, balita naik sedikit. Yang pertama adalah keterampilan motorik kasar. Jadi perkembangan motorik kasar, keterampilan motorik kasar. Jadi alat-alat permainan apa saja yang membantu perkembangan motorik kasar. Kita sudah pernah bahas dulu ya, ada motorik halus, motorik kasar gitu ya. Motorik kasar itu cenderung menggunakan otot-otot tangan dan kaki. Jadi alat permainan yang sesuai untuk membantu perkembangan motorik anak adalah mainan yang dapat ditarik, didorong. Jadi nanti keseimbangan kaki tangan gerak, kaki tangan itu dikembangkan. Ya, itu namanya keterampilan motorik kasar. Ya. Misalkan mendorong mobil-mobil dengan roda sepeda 3, sepeda roda 3, mobil-mobilan, motor-motoran, sepeda prosotan, ayunan, bola itu pakai tangan dan kaki. Bola itu misalkan menendang bola, melempar bola, itu kan motorik kasar. Ya. Oke, keterampilan pertama yang hendak dikembangkan adalah motorik kasarnya gitu ya. Alat permainannya tadi contohnya adalah mobil-mobilan, motor-motoran, sepeda, perosotan, ayunan, bola itu ya. Kemudian yang kedua, motorik halus. Kita sudah pernah membahas ini di materi-materi sebelumnya ketika belum tes 1 P3K dulu gitu ya. Itu sudah pernah kita bahas tentang motorik halus. Jadi motorik halus itu mengandalkan mata dan tangan. Kalau kasar tangan dan kaki, kalau motorik halus itu koordinasi tangan dan mata gitu ya. Contohnya gambar, menyusun teka-teki, puzzle, balok, menyusun gelas, ini kan tidak membutuhkan otot yang berlebihan. Ini namanya juga perkembangan motorik halus gitu ya. Mengurutkan bentuk, membuat lilin, bermain krayon, menggambar, tadi kan sudah saya bilang menggambar, mewarnai, permainan papan aktivitas, alat musik, keyboard, itu pakainya motorik halus gitu ya teman-teman ya. Bedanya tahu ya, motorik kasar itu
tangan kaki yang berat-berat itu ya, melempar, menendang, berlari, melompat gitu ya. Kalau yang halus-halus ya menggambar, menciplak, memasang puzzle dan lain-lain. Yang ketiga yang perlu dikembangkan adalah keterampilan sosial dan emosional. Sosial dan emosional ini semua mainan yang dapat dimainkan bersama, ya bisa berbagi dengan teman yang lain. Itu sesuai usianya sekarang ini biasanya senang bermain sendiri atau bermain di dekat anak lain walaupun tetap bermain sendiri-sendiri. Tapi ya dikembangkan ya sosial, keterampilan sosialnya itu berhubungan dengan interaksi antara teman yang lain gitu ya. Jadi Anda dapat melihat anak akan bermain mengikuti pola anak lain. Nah, contoh-contohnya apa? Ini contohnya, main boneka bersama, kemudian bermain masak-masakan, ya, main profesi. Nah, karena profesi kan berbagai macam kostum. Ada kostum polisi, ada kostum tentara, ada kostum perawat, dokter, dan lain-lain. Itu melatih anak dalam mengembangkan aspek keterampilan sosial dan emosionalnya. Yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai pendidik itu berusaha mengembangkan keterampilan siswa dalam berbahasa. Nah, ini alat-alat yang bisa digunakan untuk keterampilan berbahasa, contohnya ini kartu kata, kartu suku kata ini, ya ini sangat digunakan ya untuk melatih keterampilan berbicara. Jadi kita bisa menjawab sekarang dengan pasti gitu ya. Nah, kalau sepeda roda 3 gerobak kecil bola itu jelas digunakan untuk mengembangkan motorik kasarnya. Ya. Kartu, gambar, kartu kata, kartu suku kata itu untuk melatih keterampilan berbahasanya. Kemudian cermin, pakaian, kostum, aksesoris itu tadi pakaian, kostum, aksesoris itu biasanya permainan-permainan pada permainan profesi. Cermin itu juga untuk mengembangkan kemampuan keterampilan moral sosialnya. Jadi ini sosial emosional. Kemudian krayon dan lain-lain tadi adalah motorik halusnya gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C.